Pemirsa, Satuan Reskrim Polres Malang berhasil menangkap pelaku perampokan disertai pembunuhan yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Tragedi tersebut mengakibatkan seorang ibu rumah tangga tewas berdedaskan. Inilah pelaku tunggal FY alias EW, warga kota Surabaya yang berhasil diringkus di rumahnya oleh pihak kepolisian, dan hasil olah TKP serta keterangan 13 saksi dan juga rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi, tersangka pun ini menjadi pelaku perampokan disertai pembunuhan terhadap Suni, warga desa Sabto Renggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada Selasa minggu lalu. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dan juga palu yang digunakan tersangka. Motif ini adalah motif sakit hati karena tidak dipinjami uang oleh korban. Baik, kita akan dalami mengenai kasus ini, pemirsa. Kita sudah terhubung bersama dengan AKP Ganda Syahidayat selaku Kasat Reskrim Polres Malang. Selamat pagi, Pak Kasat Reskrim. Selamat pagi, Mas Alfat dan Mbak Kamarati. Selamat pagi. Pagi. Baik, kami ingin tahu lebih dalam, Pak, mengenai latar belakang atau motif dari pelaku ini. Tadi diketahui pelaku membunuh korban karena tidak dipinjami uang oleh korban. Bagaimana ceritanya, Pak? Baik, jadi antara pelaku dengan tersangka ini sebelumnya ini saling mengenal. Saling mengenal kurang lebih selama waktu 6 bulan dari aplikasi sosial media TikTok. Kemudian sekitar awal tahun itu tersangka ini pernah main ke rumah korban. Kemudian kembali lagi pulang ke Surabaya. Kemudian pada tanggal 16 Juli kemarin itu datang lagi ke rumah korban ke Pakis, Kabupaten Malang dengan niatan untuk meminjam uang, sejumlah uang kepada korban. Namun setelah tersangka ini mengutarakan maksudnya kepada korban, tidak dikabulkan oleh korban, tidak menyetujui. Kemudian tersangka ini kemudian sakit hati, kemudian mengeksekusi menggunakan palu di daerah kepala, daerah punggung, di daerah tengkuk korban, sehingga korban ini meninggal dunia. Ya, pelaku ini sebenarnya membutuhkan uang itu untuk apa, Pak? Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka ini atau pelaku ini membutuhkan uang ini untuk membayar hutang konvensionalnya. Yang bersangkutan mengakui menerangkan bahwa yang bersangkutan ada cicilan handphone kurang lebih 6 juta. Yang bersangkutan juga dikejar-kejar oleh debt collector. Nah, setelah kami lakukan pendalaman, memang yang bersangkutan ini banyak sekali hutangnya, namun cenderung hutang konvensional. Demikian, Mbak. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini bisa terbilang direncanakan atau terjadi spontan, Pak? Baik, menurut keterangan dan pendalaman penyidik, ini dikategorikan suatu perbuatan yang direncanakan. Karena alat yang digunakan untuk membunuh korban, palu, itu sudah dibawa dari Surabaya. Jadi tersangka ini berangkat ke Malang dari Surabaya ini menggunakan bis. Kemudian sampai di Terminal Arjosari Malang, yang bersangkutan ini menghubungi secara WA kepada korban untuk minta dijemput. Akan tetapi karena korban ini masih bekerja di rumah majikan, karena kebetulan korban ini merupakan salah satu ART yang pagi datang, siang pulang, itu masih bekerja. Kemudian akhirnya tersangka ini mendahului datang ke rumah korban menggunakan ojek konvensional yang ada di Terminal Arjosari. Setelah itu korban ini sempat menunggu, tersangka ini sempat menunggu korban itu datang. Nah, tersangka ini dalam menunggu ini sempat dibuatkan minuman oleh tetangga sekitar rumah korban. Setelah korban datang, kemudian korban ini dan tersangka ini masuk ke dalam rumah, berbincang-bincang sebentar. Suatu ketika korban ini keluar sendiri membelikan rujak dan es campur. Nah, kemudian disantap bersama di dalam rumah. Baik, oleh dengan tersangka. Setelah Pak itu Kasat, mereka berdua ini sempat melakukan sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat zuhur berjamaah, korban ini kemudian tidur-tiduran di kamar
Nah, di Baik, saat itulah, Pak Kasat. perburuan itulah dihantam menggunakan palu. Nggih. Ya, Pak Kasat, ini apa dengan konstruksi hukum seperti ini, pasal apa yang dikenakan begitu dengan ancaman hukuman berapa lama, Pak? Kami kenakan pasal berlapis, Mbak. Yang pertama pasal 340 tentang pembunuhan berencana, kemudian pasal 338 tentang pembunuhan, dan pasal 365 ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dengan ancaman pidana paling maksimal hukuman mati. Baik, terima kasih banyak AKP Ganda Syahidayat, Kasat Reskrim Polres Malang, sudah berbagi informasi dan waktunya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.